Mitra Falcom, selamat berjumpa kembali. Apakah Mitra Falcom sudah tahu bahwa Wi-Fi itu sebenarnya bukan kependekan dari wireless fidelity? Lalu apa dong? Yuk simak terus video ini. Wi-Fi, sebuah teknologi yang memungkinkan gawai untuk bertukar data atau koneksi internet berkecepatan tinggi secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Sebenarnya, Wi-Fi Alliance atau aliansi Wi-Fi sebagai pendirinya mendefinisikan apapun yang didasarkan pada IEEE 802.11 sebagai produk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. Walau aslinya seperti itu, istilah Wi-Fi tetap digunakan dalam bahasa Inggris umum sebagai sinonim dari WLAN. Phil Blanger, salah satu anggota pendiri aliansi Wi-Fi yang memimpin pemilihan nama Wi-Fi, pernah menuliskan bahwa Wi-Fi bukanlah singkatan dari apapun. Ini bukan akronim, tidak ada artinya. Jelas beliau. Wi-Fi dan logo bergaya yin-yang itu diciptakan oleh Interbrand, hanya sebatas upaya untuk menciptakan nama dan logo yang dapat digunakan sebagai segel interoperabilitas dan upaya pemasaran. Ya, karena saat itu aliansi Wi-Fi membutuhkan sesuatu yang lebih menarik daripada nama IEEE 802.11b Direct Sequence. Jadi, Mitra Falcom, Wi-Fi bukan berarti wireless fidelity atau fidelitas nirkabel ya. Ini hanyalah permainan kata dari hi-fi. Sekali lagi, kata Wi-Fi tidak memiliki arti apa-apa, atau Mitra Falcom bisa mengartikan sebagai wireless for internet atau wireless free internet, whatever. Lalu, apa sih perbedaan Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6? Jadi, berdasarkan standar IEEE, perbedaan dan perkembangan Wi-Fi adalah sebagai berikut. Pertama, Wi-Fi 4 dengan standar IEEE 802.11n berada di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Transfer data di frekuensi 2,4 GHz mencapai 300 Mbps dengan jangkauan sinyal 70 meter. Sedangkan transfer data di frekuensi 5 GHz mencapai 600 Mbps dengan jangkauan sinyal 35 meter. Kedua, Wi-Fi 5 di tahun 2013 dengan standar IEEE 802.11ac berada di frekuensi 5 GHz. Secara teori, Wi-Fi 5 ini menjanjikan kecepatan transfer data mencapai 3.500 Mbps. Dengan channel width yang lebar, modulasi 256 dan MIMO, Wi-Fi 5 meningkatkan nilai throughput-nya sehingga memiliki penerimaan sinyal yang stabil untuk memenuhi kebutuhan streaming video HD dan game online di jarak 35 meter. Ketiga, Wi-Fi 6 di tahun 2019 dengan standar IEEE 802.11ax berada di frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Secara teori, transfer data maksimalnya mencapai 9.600 Mbps. Dengan teknologi seperti OFDMA dan MU-MIMO memungkinkan banyak perangkat dan pengguna yang bisa terhubung secara bersamaan. Ditambah nilai kecepatan dan throughput yang signifikan, serta channel width yang lebar dan tahan interferensi, membuat penerimaan sinyal Wi-Fi 6 di banyak gawai sangat stabil dengan jarak 35 meter. Dan yang keempat, Wi-Fi 7 di tahun 2024 dengan standar IEEE 802.11be yang berada di frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Secara teori, transfer datanya mencapai 40.000 Mbps atau 40 Gbps. Wi-Fi 7 memperkenalkan inovasi seperti CMU-MIMO dan saluran 320 MHz yang bertujuan untuk merevolusi konektivitas untuk aplikasi realitas virtual atau VR dan rumah pintar atau smart home dengan penurunan nilai latensi serta peningkatan nilai kecepatan dan throughput yang signifikan. Standar 802.11 ditetapkan untuk merespon teknologi Wi-Fi. Standar ini terdiri dari 5 angka dan 1 huruf atau lebih untuk membedakan setiap generasi Wi-Fi-nya. Standar awal Wi-Fi 802.11 yang dikenalkan pada tahun 1997 efektivitasnya sangat terbatas. Standar ini memiliki jangkauan 20 meter untuk kecepatan 2 Mbps dengan frekuensi 2,4 GHz dan tidak memiliki MIMO. Lalu, perubahan serta perkembangan apa yang membuat standar Wi-Fi itu berbeda? Jadi, perubahan dan perkembangan standar Wi-Fi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut.
1. Kecepatan transfer informasi dan laju sinyal maksimum dalam satuan bit per second. 2. Jarak geografis penerimaan sinyal atau jangkauan sinyal dalam satuan meter. Ketiga, frekuensi atau gelombang yang memungkinkan pengoperasian Wi-Fi secara nirkabel. Dua frekuensi yang saat ini digunakan yakni 2,4 GHz dan 5 GHz. Keempat, MIMO, Multiple Input, Multiple Output merupakan teknologi yang membuat sinyal Wi-Fi lebih efisien dengan melipat gandakan jumlah gelombang radio yang digunakan untuk mengirimkan informasi, sehingga waktu tunggu atau latensi menjadi berkurang. Bagaimana mitra Falcom? Belum cukup bingung bukan? Standar Wi-Fi, kecepatan sinyal, MIMO, frekuensi, dan semua istilah ini tidak akan lagi menjadi rahasia. Mitra Falcom bisa memilih versi perangkat Wi-Fi terbaik. Saat ini di Falcom Technology sudah tersedia berbagai pilihan router Wi-Fi dari Netislo, dan tidak hanya router, ada juga switch LAN hingga Wi-Fi extender. Semua perangkat Wi-Fi dan router internet ini secara lengkap bisa Mitra Falcom dapatkan langsung di kantor cabang kami dan agen terdekat. Untuk pemesanan, Mitra Falcom bisa menghubungi marketing kami di nomor WhatsApp Customer Service di bawah ini. Ingat, ketergantungan konektivitas nirkabel atau Wi-Fi akan terus meningkat. Kami berdedikasi untuk membuat konektivitas Wi-Fi seoptimal mungkin. Temukan produk dan konsultasikan solusi jaringan Wi-Fi terbaik hanya di Falcom Technology. Terima kasih sudah menonton. Selamat berburu Wi-Fi. Sampai jumpa di video Falcom yang lainnya.